Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Satu minggu lagi, ya lebih tepatnya kalau sama hari Senin ini di minggu yang baru ini ya 6 hari lagi ya, 6 hari lagi. Apa itu? Perayaan 17 Agustus, ulang tahun ke-80 Indonesia Merdeka. Ya, jadi Sabtu ini lah ya sebetulnya ya. Dimulainya Liga Premier Inggris. Di mana sebenarnya liga-liga Eropa udah mulai ya. Tadi malam tuh Eredivisie Belanda tuh udah mulai. Dan tadi malam juga ada pertandingan Community Shield ya. Ya selalu debatnya kan, argumennya ini Community Shield sebenarnya piala atau bukan sih gitu loh, turnamen resmi apa enggak sih, namanya juga community gitu ya. Community ini kan sebenarnya untuk charity kan, untuk sumbangan, untuk dana, penghimpunan dana. Ya kalau ada yang mau nganggap itu community ya Community Shield itu trofi, ya udah sama, anggap itu community itu trofi. Ya kalau nggak anggap itu trofi ya udah juga harus sama gitu. Jadi tadi malam Crystal Palace ya mengalahkan Liverpool adu penalti, sempat 2 kali tertinggal. Crystal Palace bisa menyamakan kedudukan. Kalau imbang 2 kali 45 menit karena namanya Community Shield itu jadi juara bersama. Tapi kalau nggak salah sejak tahun 2000-an ya itu diselesaikan dengan adu penalti dan Crystal Palace menang adu penalti. Dean Henderson menahan 2 tendangan penalti. Mantan kiper siapa itu? Manchester United. Ya gue gak mau komentar pertandingan itu, tapi seharusnya lu semua bisa lihat. Ternyata 3-4-3 bisa kan dimainkan. Ya. Jadi kalau ada yang bilang apa sih pakai 3-4-3? Tuh Crystal Palace 3-4-3 tuh. Melawan Liverpool dengan squad seperti itu loh. Dengan squad yang nggak mewah menurut gue ya, mungkin Eze lah lumayan lah, ada Morton, Mateta ya sosok lah, bisa tuh 3-4-3 bisa nahan Liverpool imbang 2-2 loh 2 kali 45 menit. Intinya kan sebenarnya 3-4-3 itu bukannya sistem atau formasi yang apa ya, yang dibilang nggak fit lah dengan Liga Inggris, nggak bisa menghadapi tim-tim Inggris lain lah, atau dibilang nggak cocok lah, nggak bisa dimainkan, sulit dijalankan, nggak menarik, tapi whatever, tapi istilahnya itu formasi, itu sistem bisa dijalanin ya, buktinya ada gitu. Ya selamat Crystal Palace sebagai pemenang Community Shield. Dan di awal Liga Inggris ini kita akan menghadapi Arsenal langsung ya di kandang sendiri di Old Trafford. Tapi sebelumnya nanti seperti yang gue bilang bahwa mungkin minggu-minggu ini Manchester United akan melawan klub lokal, klub kecil biasanya, untuk memberikan atmosfer, memberikan pemain jadi ya kemarin kan tegang nih mainnya ya lebih relax gitu ya, supaya nanti menghadapi permainan juga feel-nya gitu, confident-nya, kepercayaan dirinya juga akan muncul gitu. Nah untuk masalah Benjamin Sesko, gue rasa sih belum diturunkan. Itu makanya gue bilang ya, lo kalau kemarin lihat lawan Fiorentina, susunan pemainnya bisa jadi itu nanti tim intinya ya, bisa jadi itu tim yang akan turun melawan Arsenal ya. Jadi Benjamin Sesko sepertinya sih belum diturunkan sih. Untuk Andre Onana ya kemarin kan dia pengen istirahat ya atau lawan Fiorentina supaya fit katanya. Gue sih 50% nggak yakin. Bisa jadi Alta Bayindir masih akan menjadi kiper ya, dan Alta Bayindir kan lawan Arsenal kan rekodnya lumayan bagus gitu ya, bisa nahan penalti, terus bisa bermain baik waktu pas terakhir lawan Arsenal di Emirates Stadion yang perempat final
Piala FA ya, awal Piala FA. Oke, gue mau kasih kabar dulu yang pertama. Ini Rasmus Højlund sudah diberitahu gitu ya, diinformasikan ya, mungkin diajak diskusi lah ya. Biasa kalau kayak tim gitu kan, anak buah gitu kan, lu ajak diskusi, bukan dihakimin, bukan dijudge gitu. Ah jelek lu, Rasmus Højlund tahun lalu kebanyakan berantem lu, bergulat sama back, gue jual lo nggak ya, didiskusi. Sepertinya kan mungkin dikasih tahu, diinformasikan oleh ya manajer, tim staf kepelatihan bahwa ini ada kehadiran Benjamin Sesko. Walaupun Rasmus Højlund mempunyai keinginan untuk stay, tapi kan ya dia harusnya udah paham konsekuensinya apa, ya. Pastinya Amorim mungkin akan memprioritaskan Benjamin Sesko ya, walaupun tergantung nanti pada saat nanti di latihan ya, seleksi timnya, siapa yang bisa lebih cepat cair dengan yang tim sekarang, siapa yang bisa menuruti instruksinya pelatih, siapa yang bisa memainkan sistem 3-4-3 ini ya. Tapi kan juga lu harus juga perhatikan ya masa depannya dia, apalagi seperti gue bilang, tahun depan adalah Piala Dunia, semua pemain pasti akan mau bermain di Piala Dunia. Lo harus lihat juga posisi lo, kalau lo nggak tampil reguler, oke lah, mungkin 2-3 pertandingan ini lo dimainin ya. Tapi kalau ketika Sesko-nya bisa semakin padu, ya bisa jadi Sesko yang dipasang ya. Walaupun kalau United sendiri berpribadi berpendapat ya harusnya sih ya dia nggak apa-apa stay aja. Toh si Zerzi juga belum bisa main kan, masih mungkin sebulan lagi dia tuh habis jeda internasional September paling tuh Zerzi baru bisa main. Jadi kita punya opsi ya, tapi sekali lagi plus minusnya, pertimbangannya pasti akan dipikirkan dari pihak Rasmus Højlund sendiri dan dari pihak Manchester United sendiri. Kabarnya ya AC Milan ini di paling terdepan dalam urusan diskusi mengenai Rasmus Højlund. Manchester United sih maunya adalah dengan angka loan ya, dengan dipinjamkan dengan angka loan fee yang besar yaitu 6 juta pound dan gaji ditanggung oleh si peminjam, serta memberikan klausa ya, option to buy, yaitu sekitar harganya itu diberi labelin 40 juta pound ya. Menurut gua harga yang wajar ya, dan bisa jadi dia cocok loh di Liga Italia loh. Bisa jadi ntar jadi calon nominasi Ballon d'Or lagi kayak si Scott McTominay, kita nggak tahu, mungkin dia lebih cocok di Liga Italia gitu. Nah saat ini Milan lagi mempertimbangkan, dan ya salah ya, klub Italia kan gue bilang duitnya tipis. Gajinya Rasmus Højlund sih nggak mahal, nggak gede, 80.000 pound per pekan. Ya untuk untuk lihat dari pemain Liga Inggris itu ya sih nggak gede. Tapi AC Milan lagi nawar coba fee loan-nya ya 4 juta pound gitu. Ini Italia, aduh 6 juta aja udah bisa ditawar. 6 juta pound gitu, masih ditawar 4 juta pound. Oke, yang apa, pembicaraan masih terus berlanjut, jadi kita tinggal tunggu aja. Ya kalau keputusannya emang harus di loan, Rasmus Højlund pun menerima, ya udah kita dukung. Tapi kalau gue sih, menurut gue pendapat berani ya lebih baik di keep ya, lebih baik tetap untuk satu tahun ini dia main di Manchester United. Nah berita yang kedua ini mengenai Gianluigi Donnarumma. Banyak yang nanyain bagaimana bang perkembangan Gianluigi Donnarumma. Kabarnya minggu ini akan mulai pembicaraan yang kemarin kan si PSG udah naruh harga ya, sekitar valuasinya itu sekitar 26 sampai 28 juta pound karena kan dia kontraknya tinggal setahun lagi. Tapi dari satu sisi Donnarumma ini minta gaji itu 18 juta euro per tahun atau sekitar 15 juta pound per pekan. Berarti kalau 15 juta pound per pekan itu kan sekitar 310 ribu pound. Kalau 15 juta pound per tahun itu berarti kan sekitar
310 ribu pon per pekan. Cuman Manchester United bilang bahwa mereka bisa aja gajinya sanggupnya 10 juta pon per tahun. Atau kalau diminggukan atau dimingguin ya, weekly-nya itu sama dengan 200 ribu, 208 ya, 200 ribu lah, 200 ribu pon per pekan. Ya karena kita kasih pahitnya aja gitu, kasih pahitnya aja, gue bisa gaji lo cuma segini gitu. Karena ini kalau lo lihat ya, lihat kemarin, bukan kemarin ya, selama ini dari sejak Ineos join, itu berarti hitungannya tahun lalu ya, perekrutan pemain mulai dari Zerzi, Matthijs de Ligt, Mazraoui, terus juga sampai sekarang ada si Sesko, Mbumo, Kunya, itu gajinya nggak ada yang lebih dari 200 ribu loh, 200 ribu pon per pekan gitu. Nah ini kan langkah yang bagus, jangan sampai ada kecemburuan. Ya udah lo kalau mau join, nih mentoknya gaji gue nih 200 ribu pon per pekan ya, mungkin tambah-tambahin dengan bonus-bonus usah nanti lah, cuman basic salary-nya segini, lo terima apa enggak ya, kita mesti tegas begitu. Ya kalau dia bersedia, ya dia pengen mempunyai ambisi namanya Israel lagi kan, mau join Manchester United itu kan nama lo harum begitu loh ya, akan diperbincangkan terus. Yang jelek aja diomongin pemainnya, apalagi yang bagus. Jadi kita tunggu aja ya, kalau enggak ya udah silakan ya, tunggu Lampard tahun depan gratis lah, karena kan PSG kan udah beli Lucas Chevalier tuh ya, yang dimana Lucas Chevalier itu juga nominasi Ballon d'Or tuh untuk kiper terbaik, dan Donnarumma juga masuk. Nah, lu mau berjibaku untuk berkompetisi dengan Lucas Chevalier untuk jadi kiper nomor 1 PSG ya, walaupun gue juga nggak bilang bahwa ya susah juga sih, kiper Italia nomor 1 sekarang katanya ya paling bagus Donnarumma gitu, nggak mungkin dia kehilangan tempat spotnya di timnas ya. Oke, jadi kita tunggu aja. Gue rasa sih Manchester United harusnya emang harus bersikap seperti ini ya, bertegas dengan mengatakan oke, gue nggak bisa gaji lo gede-gede, gaji lo sekian gitu ya. Kalau nggak ya udah, nggak usah, tinggalin aja. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.